Ini kan emang udah pro pemainnya. Ada beberapa yang memang disiapkan. Itulah kerakusan di negara kita. Orang kalau ketangkap korupsi dada-dada, senyum-senyum. Bebasan bersyarat kan akhirnya ya masa wajib lapor kan hanya formalitas aja. Kalau untuk sekarang memang udah buntu nih KPK. Tetapi dengan kehadiran Paulus Thanos ke Indonesia dan dia mau memberikan pernyataan yang benar, ya saya kira dia akan menjadi kotak Pandora untuk membuka tabir dari perkara ini seperti apa. Sudah saatnya berkontribusi buat negara dan bangsa ini. Kalau beliau menyanyi mantap, ini saya yakin. Ini luar biasa, narasumber yang hadir hari ini adalah, ini kawan kita semua. Hampir setiap waktu, selalu wajahnya itu ada di layar kaca gitu ya. Beliau adalah Bang Yudi Purnomo. Jadi, Bang Yudi ini penyidik ya? Ya, mantan penyidik KPK. Mantan penyidik KPK. Kalau kita bicara KPK kan korupsi. Jadi kalau netizen mau tahu gimana caranya mengendus korupsi, sampai masuk, sampai ke suka miskin gitu ya? Iya, suka miskin. Walaupun mereka suka kaya. Jadi karena suka kaya ditempatkan di suka miskin. Meskipun di dalam ada banyak tetap kaya gitu. Itu tetap kaya. Tetap kaya gitu lah. Nah, tadi menyebut itu kata keluar gitu ya. Iya. Bang Yudi, ini kita akan bahas soal orang yang keluar gitu ya. Sudah keluar dari suka miskin sana. Suka memiskinkan orang gitu ya. Iya. Kata itu mungkin lebih tepat. Tapi sebelum kita bahas ke sana, saya ingin mengajak kita dulu semua netizen untuk menyampaikan belasungkawa gitu ya. Kita semua berduka, saudara kita Afan Kurniawan gitu ya, mengembuskan napasnya terakhir di rumah sakit gitu ya, karena insiden pada saat mereka aksi. Ini kebengisan aparat menurut saya gitu ya, dan membuktikan bahwa negara kita masih dalam sebuah represif gitu. Jadi kita berduka semua gitu ya. Saya sempat gini berkaitan dengan Afan gini ya, ini kan diperjuangkan sebenarnya juga adalah berkaitan soal, ada orang menyebut memperjuangkan perut mereka. Tapi ini kan sebenarnya berkaitan dengan kenapa kita miskin karena korupsi gitu ya. Betul. Dan harusnya koruptor itu yang diperlakukan seperti itu, bukan dia gitu ya. Betul. Dan hari ini kita bahas soal korupsi. Siap. Bayi ini kan sudah 2 minggu ya. Ada satu mantan narapidana, jadi kita narapidana koruptor gitu. Iya. Kelas kakap gitu loh. Gitu. Haus. Super mega korupsi gitu ya. Kalau kita ingat di tahun 2017 ini adalah ratingnya itu yang paling tertinggi, nomor 1 gitu. Kalau sekarang kan Noel kan? Gitu. Iya, sekarang dulu beliau. Iya. Jadi seorang ketua DPR. Iya. Politisi, ketua partai pula gitu. Partai Golkar pada saat itu Setia Novanto gitu. Sorotan media pasti. Sekarang itu sudah menghirup udara segar. Betul. Sudah bebas gitu ya. Karena ada privilege, kemudian mereka mendapatkan dari lapas gitu ya, PB gitu ya, jadi bebas bersyarat gitu kan. Gitu. Nah, meskipun kalau kita lihat sebenarnya ini kok bisa, karena ya itulah kenyataan gitu ya. Yang sebenarnya kita lihat bahwa ini kan kasus korupsi yang sangat besar disorot dan dia pernah keluar loh sebenarnya. Gitu. Itu gimana sebenarnya? Bang ini kan yang mengendus dulu gitu loh. Ini gimana setelah dia keluar gitu kan? Iya, benar. Saya istilahnya dulu kan yang menangani ya. Perkara IKTP bersama dengan Satgas saya, termasuk ada Pak Novel Baswedan juga di situ sebagai Kasatgas saya, kepala Satgas. Jadi ketika kemarin rame ya, beliau mendapatkan pembebasan bersyarat, saya tiba-tiba terbayang kayaknya dulu capek nyidiknya belum bilang, udah bebas aja gitu kan. Tapi ya bagi saya. Kasus ya Pak Setia Novanto ini kan kita nggak boleh terlepas dari para lemahnya upaya kita memberantas korupsi dari sisi regulasi. Jadi sebenarnya ya Pak Setia Novanto itu kan secara legal, formal, wajah dan prosedural, mau tidak mau, suka tidak suka, ya dia berhasil kemudian memenuhi semua. Termasuk tadi yang PD itu ya? Iya, termasuk. Karena 2/3 dari ini 2/3 dari hukumannya yang udah dipotong lagi kan? Jadi kalau saya melihat kan gini, Mbak, bahwa kenapa peristiwa Pak Setia Novanto ini, ya ini bukan yang pertama dan terakhir, sebelumnya juga sama. Ya kan dapat PB, terus kemudian berikutnya pasti ada lagi. Karena dulu kan ada yang namanya PP 99 tahun 2012. Di situ
ada kejahatan yang tidak bisa mendapatkan bebas bersyarat dan remisi, artinya hukumannya akan full ketika 12 tahun, 15 tahun, 7 tahun, tergantung hukumannya, tanpa ada pemotongan 1 hari pun kalau dia nggak justice kolaborator. Dia dikecualikan dalam persyarat itu? Dikecualikan, ya kan, selain korupsi kan ada teroris dan narkoba. Nah, itu yang menjadi momok bagi para pelaku korupsi. Jadi mereka berlomba-lomba menjadi JC ya, tapi kan tentu akan ditolak ketika nyata masa yang minta pelaku utama, ya kan? Kalau pelaku utama ya nggak mungkin. Ya. Yang kedua, masa minta JC tapi tidak mau membuka kasus korupsi yang lain, yang lebih besar. Ya, itu disebut JC karena dia mau membuka. Iya, makanya itu JC kolaborator. Ya kan, kalau cuma kooperatif ngapain? Emang harus kooperatif. Harus gitu. Iya. Jadi ketika itu akhirnya dicabut, ya karena ada yang gugat, ya kan, GR ya kalau ke MA atau apa, pokoknya dicabut lah, akhirnya tidak berlaku. Walaupun yang mencabut hanya yang menggugat hanya beberapa orang, tapi berlaku untuk semuanya. Emang luar biasa itu, dampaknya luar biasa. Akhirnya mau JC, mau nggak JC, akhirnya dapat bebas bersyarat dan remisi dengan syarat-syarat yang ya udahlah, syarat-syaratnya pasti. Ini kan udah memenuhi standar kalau dari kementerian ini pas gitu kan, udah sesuai, ada pasti itu kan. Remisi ya, kita tahu remisi, kerja bakti remisi, ikut kegiatan-kegiatan remisi, bagi-bagi apa buku misalnya remisi, semua bisa remisi kan ya. Ya kan itu menurut saya kan hanya normatif aja gitu ya. Itu yang kedua bang. Jadi itu tadi. Akhirnya koruptor ketika PP 99 dihapus, koruptor itu ngitung hukumannya bukan dari vonis hakim, tetapi dari 2/3-nya. Karena bang, jadi ketika dia dihukum 6 tahun, dia ngitungnya 4 tahun, 4 tahun kan? Karena bisa, karena remisi lagi pula, remisi lagi, karena bang, ya nggak mungkin ada koruptor berkelakuan buruk seperti penjahat-penjahat yang lain, misalnya berkelahi, ya kan? Kalau misalnya keluar kan udah ada izin ya, itu kalau ketahuan sama media ya itu sial aja gitu kan. Itu yang pertama. Seperti Setia Novanto kan pernah keluar tuh, pernah keluar, tapi kan dianggap masih berkontrol, dia bisa dapat TB kan, berarti kan itu nggak dianggap masalah serius bagi kementerian, bagi ini ya, Dijen Pas kan. Kemudian yang kedua bang, ya setelah tadi yang kedua terkait dengan koruptor kan nggak miskin. Koruptor itu hanya mengembalikan uang yang diperoleh oleh dia sebagai uang pengganti. Jadi kalau dia korupsinya 7 miliar ya 7 miliar aja, walaupun 50 triliun. Ya kayak Pak Setia Novanto kan kemarin dia hanya dianggap menikmati sekitar 40-an miliar lah, dan udah dikembalikan. Ya, dari 2,3 triliun. Kalau 2,3 kerugian negara. Kerugian negara, ya. Jadi kita belum nyampe ke situ. Hukum kita tuh makanya belum ada pemiskinan. Jadi koruptor itu ya hanya mengembalikan apa yang mereka terima, ya sama aja dong. Ya kan mereka akhirnya untung-untungan kan ketangkep. Ya begitu pun kalau penyidik berhasil menemukan. Betul. Kalau enggak kan? Misalnya tadi faktanya 60M, nanti cuma buktikan 20M. Masih untung ya kan? Penjahat apalagi yang ketiga. Ya diskon para hakim tidak pidana korupsi kan, ya kan kayak Pak Setia Novanto kan dapat diskon dari 12 tahun jadi 12,5 tahun kan, diskon dari TK, ya kan, jadi ya ini kan juga terjadi di tempat lain, bahwa hakim tipikor itu masih belum mengerti ya, sama orang-orang yang sering memberi diskon, bahwa mereka itu adalah hakim pemberantasan korupsi baik karir maupun ad hoc. Jadi sistem yang seperti ini bang, itu yang menyebabkan orang kalau ketangkap korupsi dada-dada, senyum-senyum, ya kan? Dia sudah membayangkan uangnya didapat cuma sekian. Iya, dan kemudian bang, yang paling menarik adalah kan ada beberapa tuh yang ternyata pendukungnya masih banyak, terus tetap kaya. Bahkan ketika kemudian ikut pemilihan menang lagi kan? Iya. Dan buktinya ada beberapa di parlemen tuh. Iya, makanya itulah. Dan ada yang pejabat lagi. Dan juga di Indonesia, terakhir yang keempat, korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Berarti kalau gitu, hukuman tambahan kita harusnya kuat. Iya, tadi bilang korupsi juga disebut kejahatan luar biasa. Tapi pelakuannya biasa aja. Kan nggak ada, akhirnya sekarang nggak ada bang perbedaan antara kasus korupsi dengan kasus kejahatan yang lain. Padahal dia
buat apa jadi pidana khusus misalnya, ya kan? Ya, jadi kembali lagi bahwa ya kalau kita bicara mengenai case to case ya Pak Setia Novanto ya dia tentu dia sudah memenuhi semua prosedurnya. Ya kan dia dapat PK, PK-nya dapat potong 12,5 kan, kemudian pembebasan bersyarat dia diamini bisa. Pada saat ini setiap hari raya dia dapat remisi. Iya, dapat remisi. Kemudian dia bayar semua. Iya. Ya kan, tanpa tendeng aling-aling. Bayar ya kan? Lepaslah dia. Tapi walaupun dia kalau nggak salah kan hukumannya kan yang pencabutan hak politik kan maksimal 5 tahun. Kan 5 tahun dipotong jadi 2,5 kalau tidak salah. Artinya ya nggak ada yang bisa kita lakukan untuk perkaranya Pak Setia Novanto. Nah, tetapi kan menurut saya inilah yang harusnya dievaluasi dong. Ya saya paham bahwa para pelaku korupsi ini adalah orang yang dekat dengan pemerintah karena kan mereka adalah dan DPR kan juga. Pelakunya kan pasti dari pemerintah. Iya, misalnya pasti pemerintah, politisi. Iya kan? Orang punya kekuasaan. Gitu, ya. Betul Bang. Orang punya kekuasaan, orang punya jaringan, orang punya kewenangan. Jadi menurut saya kalau emang serius negara ini mau berantas korupsi tadi harus ada limitasi ya terkait dengan hukuman para koruptor supaya mereka tidak mendapatkan pembebasan bersyarat secara mudah. Ya kan? Tapi saya kembali dulu tadi tuh. Ya, kembali. Soal pernyataan itu bahwa ibarat kalau kita ini capeknya itu belum selesai loh. Iya. Gitu ya. Ini kan agak menarik tuh. Iya. Saya tiba-tiba teringat tuh ada banyak drama waktu Setia Novanto di situ kan. Iya. Ada tabrak tiang lah apa ini semua kan dengan nilai tadi itu kan belum keringat. Mulai menyebut banyak teman-temannya. Lebih ini sekaligus dijawab mungkin. Tadi kan menyebut misalnya kerugian negara kan 2,3 triliun. Iya. Dari alokasi anggaran pada saat itu di APBN pengadaan IKTP kan, ini kan kasus IKTP kan, 5,9 berarti kan 50% betul total dari budget itu di up untuk dikorek gitu kan, cuma 40 miliar berarti banyak kawan dia nih kan gitu. Proses penyidikan gimana sih prosesnya gitu, drama-dramanya gitu, sampai ada video ke rumah sakit lagi. Iya, saya ingat tuh saya ada video saya datang ke rumah sakit. Ternyata wartawan sudah yang berkumpul gitu kan. Dan mereka kenal saya penyidik KPK jadi buntutin saya kemana pun saya pergi. Jadi rumah sakit itu ngapain? Ya, mungkin sebelum ngomong itu kita ngomong sebelumnya ini kan. Ya Pak Setia Novanto itu kan pernah kita tetapkan tersangka, kemudian dia praper menang. Oh iya. Kemudian kita tetapin lagi sebagai tersangka. Kemudian kita geledah rumah beliau, ternyata nggak ketemu, ya kan? Nggak ketemu sampai kan dulu viral tuh, katanya ada basement gitu kan, di sana nggak ada basement gitu kan? Kalau lift ada gitu kan, kalau basement nggak ada gitu kan? Di rumahnya itu kan? Ya, rumahnya itu gitu kan. Setelah itu rumahnya kan di Wijaya sana ya. Nah setelah itu kan karena nggak ketemu, ya kita pulang lah. Ketika kita pulang besoknya kita mau cari lagi. Ya kan, ternyata beliau tiba-tiba ada berita kecelakaan gitu kan. Sebelumnya ada berita mau menyerahkan diri kalau tidak salah kan, mau menyerahkan diri. Info kan mau menyerahkan diri. Tapi kemudian tiba-tiba di sore tiba-tiba kecelakaan kan, Fortuner kalau nggak salah nabrak tiang listrik gitu kan. Wah, katanya infonya sakit Pak Setia Novanto kan, dibawalah ke rumah sakit gitu kan. Nah begitu kita ke sana kan, ya posisi Pak Setia Novanto ya sedang tertidur gitu ya. Nah kemudian ya besoknya kita putuskan dibawa ke RCM, dipindahin gitu ya. Dipindahin, ya kemudian kita minta ID untuk memeriksa. Ya kemudian kan sehat, minggunya kalau tidak salah minggu ya Pak. Itu keluar hasilnya sehat. Nah kita bawa ke KPK untuk dilakukan penahanan. Jadi itu dramanya dasar betul, kita sampai nggak tidur apalagi tidur ayam gitu kan, karena mencarinya kan susah gitu. Apalagi sebelumnya kan sempat dirawat juga, viral juga kan Pak Setia Novanto ini, saya akui beliau itu jago strategi dan viral luar biasa. Media itu waktu itu benar-benar apapun Pak Setia Novanto. Jadi saat itu tidak ada itikat dari Pak Setia untuk men-GC kan, dia dapat ada. Awalnya enggak, tapi kan habis itu ada dia minta JC ya, tapi kan ya JC-nya kan akhirnya nggak diterima karena kan bukti-bukti terkait JC kan nggak ada gitu kan. Nah ya memang kasus IKTP ini panjang, jadi bukan Pak Setia Novanto aja ya. Jadi kasus IKTP ini adalah kasus korupsi yang menurut saya hampir setara dengan Senturi yang pernah saya tangani. Karena memang kasus korupsi ini sudah direncanakan dikorup dari sebelum
Kalau ada perencanaan dan anggaran 6,7 ini total loss kan? Total loss itu. Total loss ya. Ya. Tapi kalau IKTP kan dia benar-benar murni bahwa ini udah direncanakan dikorupsi dari awal proyek ini. Mulai dari proses penganggaran modal gitu ya. Bahkan sebelum penganggaran tuh udah perencanaan tuh udah tim Fatmawati. Udah dikumpulkan tuh orang tim teknis, ya kan? Iya, iya. Udah dikumpulkan juga yang lain gitu ya. Jadi korupsi yang direncanakan. Betul, korupsi yang direncanakan. Tapi sorry begini kan, korupsi memang harus direncanakan, Pak. Ya, tapi kan harus direncanakan kan mencuri sebenarnya. Betul, tapi kan direncanakan ini kan sistemik gitu ya. Sistemik, di DPR juga. Ini kan sempurna nih melibatkan DPR. Kan udah beberapa DPR yang udah disangka kan. Ya, ya. Kemudian panitia perencana, ya kan? Struktur yang ada di itu ada direktur kena, dirjen kena, kemudian tim teknisnya, ya kan, kemudian para pemenang lelang. Ini kan yang menang konsorsium PNRI kan, ya konsorsium PNRI, kemudian ada apa lagi namanya itu? Dia kan ada beberapa ya, PNRI sendiri, Sandi Pala, Sukovindo, kemudian LEN, ya kan, ada 5 lah, saya lupa satu lagi. Oh ya, uang ini kan ngalir ke situ. Ketika dihitung ya oleh ahli dari BPK itu didapatkan 2,2 triliun harusnya kita cuma 3 triliun aja bayarnya gitu kan, 3,5 atau 3,3 gitu dari pengadaan itu harus dari pengadaan itu, bukan 5,9 gitu bukan ya? 5, kalau nggak salah 5,9 nilainya, tapi yang kebayar 5,7 atau 5, berapa lah kan, nggak kepake semua kan. Kan ada dari realisasi itu cuma 87%. Iya, gitu. Betul. Biasa dari APBN gitu. Iya, APBN kan tidak 100%. Betul, tapi kan dari yang keserap aja sudah saat itu kan 2,2 triliun itu kalau kita beli kerupuk dapat berapa gitu kan. Wow. Dan kasus ini kan masih berjalan ya. Apalagi ini kan juga tambah lagi kan ada satu tersangka yang di luar negeri yang udah ditahan oleh pihak Singapura, tetapi kan dia melakukan perlawanan hukum, jadi dia belum bisa diekstradisi. Ini juga menarik nih, pertama kali dalam sejarah. Sampai sekarang kan? Sampai sekarang belum bisa, karena dia melakukan perlawanan hukum. Ini kan menarik karena pertama kali dalam sejarah, ya kan, kita kan udah bikin perjanjian ekstradisi Singapura sama Indonesia. Nah, kalau ini jadi Paulus Thanos, ya kan, nah itu kemudian, jadi tersangka satu dari kasus ini masih di Singapura sekarang berdiam. Masih. Nah, kita harap tapi dia nggak mau sukarela. Saya nggak paham bagaimana dia tetap bersekuku ya. Padahal kalau dia kemarin kan udah banyak tersangka IKTP yang bebas. Iya. Termasuk Setia Novanto kan sudah bebas gitu kan. Dia karena jabatan paling tinggi IKTP itu kan Mas Setia Novanto. Iya. Ketua DPR. Iya kan. Kalau yang lainnya kayak yang ketua Pandu APBN gitu. Iya. Kayak yang lain kan kayak Andi Narogong, ya kan, itu kan istilahnya udah swasta gitu kan. Banyak kok. Saya nggak tahu yang artinya Bang Yudi menyebut bahwa keluarnya Setia Novanto sekarang ini bukan berarti seharusnya kasus IKTP berhenti gitu. Betul, gitu ya. Betul, ini justru harusnya jadi pemicu. Tapi sekali lagi kasus IKTP ini salah satu yang unik adalah dia itu tidak banyak data-data tertulis seperti pengadaan barang jasa lainnya, dokumen. Mereka tuh banyak ke pertemuan-pertemuan tertutup. Di antara mereka aja ada pertemuan di restoran, ada pertemuan di kantor, termasuk tadi ada Ruko Fatmawati, ya kan, termasuk tadi memilih-milih barang tuh udah jelas yang mana. Bahkan tahu semua pertemuan ini kan yang sekarang yang tersangka juga itu yang di Singapura kan gitu. Itu salah satunya dia, karena dia dari awal kan. Iya. Nah, termasuk juga, tapi kan ada meninggalnya Johannes Marlim di Amerika, karena kan dia juga tahu banyak. Itu meninggal biasa tuh. Nah, yang Johannes itu. Ya itulah makanya kan. Pas mau dijemput itu kan? Ya infonya kan ini meninggalnya kan bunuh diri ya, tapi ya kita percaya saja lah gitu ya. Tapi bagi saya sih dengan meninggalnya Johannes Marlim kan menurut saya kan juga sangat disayangkan ya. Kenapa? Apa mungkin karena Johannes Marlim ini masih terlalu muda, jadi mengelola emosinya itu belum ini ya. Karena kan toh kalaupun dia balik ke Indonesia, dia nggak ngomong, penyidik diem aja, udah bisa bebas. Ketakutan apa gitu terhadap dia ya. Artinya kan kayak yang lain aja kan udah bebas, kan udah banyak tuh, Pak Sugiharto udah bebas, Pak Irman sudah bebas, ya kan, ya banyak, sudah ini. Mas Ivanto udah bebas, ya kan. Jadi akhirnya kan dia meninggalkan anak istri.
Meskipun banyak yang disebut di BAP kan belum keluar, belum sempat di ini gitu. Iya, karena memang IKTP tadi saya katakan Bang, walaupun ada satu tapi orang, bukan gara-gara itu sampai keluar TWK kan? dan kita nggak tahu juga kan, TWK juga sama di ruang gelap. Kita nggak tahu siapa yang ini kan, yang nyingkirin kita kan. Kalau tangannya Firly, ya, tapi kan siapa yang mendongkring Firly kan banyak juga pasti kan. Saya pertanyakan itu sengaja karena gini, kita mendapatkan informasi bahwa ternyata di balik kasus IKTP ini kan banyak tekanan tuh, gitu kan. Nah, mungkin Bayu bisa klarifikasi tekanan apa yang seperti dialami pada saat proses penyidikan gitu ya. Tapi ada yang menarik kan pernyataan dari Pak Agus Raharjo kan, mantan pimpinan gitu ya. Iya. Waktu dia di Rossi gitu kan. Itu kan dipanggil ke istana dan katanya diminta untuk apa? Menghentikan penyidikan. Kalau ini kan kita baca dia bisa OC kan gitu, merintangi, menghalang-halangi apa semua kan ini Jokowi kan di situ yang. Tapi mohon maaf, memang saya harus bicara jujur, saya nggak mengalami itu gitu. Bebas aja di penyidik? Bebas aja di penyidik. Ya, Pak Agus tidak pernah. Pak Agus memang membebaskan saja gitu. Ya, Pak Agus tidak pernah menyampaikan. Saya kaget juga waktu Pak Agus ngomong, ada seperti itu ya. Tapi kami nggak pernah merasakan. Makanya kan lihat, saya ada aksi saya dan teman-teman di rumahnya Pak Setia Novanto geledah. Ada aksi saya ketika ke rumah sakit. Ya kan, rumah sakit Permata Hijau, ada di RSCM, terus kita bawa ke ini kan, nggak ada itu. Terus rapat-rapat pun 5 pimpinan itu ya, nggak ada yang begini gini ya. Kalau men-challenge apa buktinya Setia Novanto ya wajar lah, ya kan. Tapi kalau sampai harus menghentikan kayaknya nggak ada. Buktinya sprindik 2 kali kan, keluar aja. Iya kan, terbit aja dan Pak Agus langsung ini kan gitu. Iya, dengan setuju oleh pimpinan lain. Jadi bagi saya mungkin tuh ya Pak Agus sendiri, ya walaupun saya sayangkan Pak Agus ternyata kan pergi sendiri ya. Ya siapa yang bisa mengkonfirmasi? Kecuali informasi dari Pratikno mungkin bisa mengklarifikasi. Kan udah dibantah. Gitu. Dibantah semua kan? Kayak baca kan dibantah. Tapi bahwa dia ke istana iya gitu kan? Iya kalau saya kan Pak Agus. Ya saya selama di KPK 4 tahun ya, walaupun nggak pernah kenal beliau sebelumnya ya. Dan setelah itu juga nggak akrab. Ya saya pikir nggak mungkin Pak Agus bohong untuk hal sebesar itu ya. Oh iya. Tetapi bisa jadi ya dia kemudian tidak menyampaikan kepada kita. Nah itu dia maksudnya. Atau ini memang menjadi bukti bahwa Pak Agus tidak ingin tunduk kepada presiden dan kemudian dia melepas saja gitu kan? Bisa jadi, karena kita lihat kan descendant solennya aja, artinya yang terjadi kan tetap tersangka 2 kali, ya kemudian kita bawa persidangan, hukumannya kan sebenarnya KPK tinggi loh, 16 tahun. Tuntutannya waktu itu? Iya, 16 tahun, terus hakimnya kan 15 tahun. Tapi yang menarik adalah Pak Setia Novanto kan nggak banding, dia nggak mengajukan upaya hukum biasa. Nah ini yang menarik, orang nggak mengajukan hukum biasa, PK sampai 5 tahun loh, ya kan? Padahal kan harusnya kan PK masuk MA. Ada orang ngajuin PK bisa 5 tahun kemudian putus gitu kan? Ya kan harusnya kan sesuatu yang tidak normal tuh. Pak Setia Novanto kan orang ini profil tinggi gitu ya, high profile gitu kan. Jadi istilahnya ya harusnya percepat proses. Biasanya kalaupun normal pasti kan nggak nyampe 5 tahun gitu. Ini ada apa gitu kan? Apakah kemudian berbarengan dengan apa, karena sebelumnya memastikan bahwa ya kalaupun dia putusannya itu setelah MA mencabut, ya kan? Apalagi kan baru bulan, kalau nggak salah saya lupa, bulan Juni atau apa gitu kan, ramai putusannya kan. Ternyata begitu dihitung Agustus dia bebas, ya kan, dari 12,5 tahun itu ternyata di Agustus kan, 2,5 tahun kan 2 kali 12,5 25 dibagi 3 8 tahun setengah ya, 8,4 lah ya kan. Artinya emang udah dihitung Agustus bebas. Kalau nggak salah 16 Agustus ya, sehari sebelum kemerdekaan. Waktu banyak ngomong, ini kado kemerdekaannya begini amat gitu kan. Aduh, tapi ya sudah, saya pikir ya Pak Setia Novanto ya sudah menjalankan hukumannya, jadi nggak ada celah. Ya kita mau ngapain orang nggak ada celahnya? Ya kan, celah bahwa dia telah udah 2/3 udah dilalui. Nggak ada yang bisa melarang dia untuk meminta 2/3. Masalah tapi kira-kira Bayu dari pada saat proses penyidikan gitu ya, apa kepentingannya sampai kemudian istana, kalau itu benar gitu ya, istana meminta saya melindungi gitu, tanda petik gitu ya. Saya nggak paham ya Pak, karena kan waktu di proses penyidikan ada nggak ada di penyidikan aliran, jujur nggak ada yang istilahnya, saya kan adalah orang yang mengerjakan teknis ya. Nggak ada kayak begitu gitu. Nggak ada misalnya memanggil siapapun boleh
nggak ada yang di masuk iktp ini kita dilarang, kan banyak anggota DPR dipanggil, ya kan? Cuman memang iktp ini beratnya itu adalah dia lebih banyak kan pemberiannya tunai. Harus ada kesaksian. Miriam waktu itu bersaksi kan bagus tuh, dicabut. Pada saat dipersidangan dicabut tuh. Iya, makanya kita memberikan dia tersangka memberikan keterangan tidak benar, ya kan? Kalau nggak salah pasal 22 lah, memberikan keterangan yang tidak benar. Jadi memang iktp ini kan ya, ada di ini ditersangkakan karena keterangan bohong, dan ada juga kan yang menghalang-halangi itu, misalnya Markus Nari. Iya, pasal 21 ya. Iya, betul. Abang ikuti juga. Jadi ya sama kayak gitu. Jadi ya, tapi kan sekali lagi ya karena mereka pasang badan agak berat nih kayak ke yang lain. Kan tadi saya katakan pemberiannya kan tunai. Jadi ketika kita periksa yang lain, Bapak terima duit nggak? Enggak, ya kan? Kita juga hanya satu alat bukti, yaitu keterangan ini, gitu-gitu cabut lagi. Iya. Ya kan? Nah, ini yang menarik, Bang, bahwa ketika saya waktu diwawancara salah satu media terkait dengan Paulus Thanos, saya katakan bahwa kalau untuk sekarang memang udah buntu nih KPK. Nggak ada bukti baru untuk yang lain. Tetapi dengan kehadiran Paulus Thanos ya ke Indonesia, dan dia mau memberikan pernyataan yang benar, ya saya kira dia akan menjadi kotak Pandora ya untuk membuka tabir dari perkara ini seperti apa sebenarnya. Begitu. Jadi ya sekali lagi kita sekarang tinggal berharap kepada Paulus Thanos nih. Atau kira-kira kalau dari Setia Novanto ada kira-kira keterangan enggak yang belum berhasil terungkap itu gitu ya? Ya kalau dia Setia Novanto kan dia udah menjalankan, pasti dia keterangannya nggak akan jauh dari apa yang sudah diberikan. Itu ya, nggak mungkin lagi ya kan. Seperti saya katakan ya, Setia Novanto pasti juga nggak mau gaduh-gaduh kan. Apalagi dia sudah ditawarkan ini, sudah disiapkan posisi terpenting di Partai Golkar. Oh gitu Bang. Kalau untuk di partai masih boleh, ya. Yang nggak boleh yang dicabut kan hak untuk ikut berpolitik kan gitu. Iya, berpolitik artinya dalam memilih dan dipilih. Ya di legislasi atau kalau hak politiknya untuk berorganisasi kan tidak itu asasi kan, asasi itu cabut, itu tidak cabut. Tapi maksudnya gini, kalau misalnya nih ada tidak berhasil di ini dari Singapura gitu ya, saksian di Singapura gitu, lalu kemudian Setia Novanto diam, itu kira-kira berat ya bagi KPK, bukan karena ini gitu ya. Memang karena saya katakan lebih banyak bukti-buktinya tuh lisan. Apalagi orang dalam sudah tidak ada. Iya, kan ini kan emang udah pro pemainnya. Jadi mereka kan nggak meninggalkan jejak tulisan, ya kan. Jadi makanya banyak keterangan saksi berdasarkan keterangan saksi, tapi kita perkuat, ya kan. Jadi sudah pemain ini profesional, udah profesional semua, tahu seluk-beluknya. Bahkan kan perusahaan-perusahaan yang kemudian ikut ini kan ada beberapa yang memang disiapkan untuk kalah, ya kan? Biasalah di pengadaan itu kan ada yang arisan, gitu ya? Arisan gitu kan, atau pinjam bendera begitu. Jadi ya saya pikir siapa yang bertanggung jawab, ya itu harus dimintai gitu kan, pertanggungjawaban terkait dengan pidananya, baik ketika dia menerima uang atau kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum. Ini kan kerugian negaranya real ya, 2,2 triliun. Iya, 2,3 triliun lah, sekitar segitu. Dan ini ada yang real gitu sih Bang. Jadi ya sekali lagi kasus iktp ini sebenarnya kasus yang tentu harusnya berlanjut ya. Karena kan dan kasus ini bagi saya adalah kasus yang sempurna bagi para akademisi, ya kan, untuk belajar. Karena kan tadi saya katakan kasus ini kan dimulai dari adanya Ruko Fatmawati, ya kan, kemudian lanjut di penganggaran juga ada kan. Dulu kan kalau nggak salah ada perdebatan penganggaran ini dari luar negeri atau dari APBN. Akhirnya putusannya APBN kan, gitu. Terus kemudian sebelumnya ada uji petik, ya kan, di beberapa tempat. Ya itu uji petik itu kan juga menarik, ya kan. Berasal ketika ada uji petik, jadi orang tahu, wah pasti kan nggak mungkin uji petik itu gagal selesai kan, pasti kan uji petik itu awalnya untuk nanti ada proyek ini kan, dan proyek ini kan juga tentu ya kita harapkan bahwa sebenarnya kan dulu sebagai idealnya, ya kan, idealnya KTP kita kan, wah bagus banget ya, ada mencantum banyak identitas kita ya, apapun masuk situ gitu ya, kita diklik keluar judi semua, kecuali yang dikecualikan itu adalah rekam medis kita. Rekam medis, kalau misalkan tahu kita misalnya
apa golongan darah, kemudian apapun itu ya, terus mungkin kalau SIM bisa dimasukkan kepada ini apa namanya tilang kita gitu kan, jadi sebenarnya kan canggih kayak di Singapura gitu kan, tapi apa daya ternyata dikorup. Ya misalnya kayak lapisan aja kan, lupa lapisannya harusnya berapa jadi berapa. Itu ngelihatnya itu Pak, ada profesor yang bisa ahli yang bisa ngelihat itu pakai mikroskop dia. Jadi KTP itu kan berlapis lapis, itu dengan itu baru tahu ternyata lapisannya nggak sesuai dengan spek, kurang. Kan memang kalau kita lihat kan dari alokasi anggarannya itu kan tadi saya sebut tuh. Dari 5,9 kan kerugian negara 2,3. Ini kan luar biasa, hampir 50% kan sebenarnya. Itulah kerakusan di negara kita. Tapi begini, saya selalu menyampaikan kalau saya ngisi sosialisasi bahwa sebenarnya korupsi di situ banyak betul. Tapi kenapa yang terungkap sedikit? Yang terungkap sedikit salah satunya karena rakus, greed. Misalnya bukan need ya, bukan need, tapi greed. Misalnya korupsi jalan, ya kan korupsi sampai 40%, jalan yang harusnya 8 cm cuma 2 cm, hancur kena aspal, kena air. Nah ini kan itu apa proyek fiktif, ya kan, apa SPPD-nya fiktif, ya nggak apa bikin perjalanan dinas tapi nggak jalan, itu kan rakus menurut saya, ya kan. Pokoknya kalau udah mulai rakus orang, mungkin Tuhan juga marah gitu kan. Bisa bansos dipotong 10.000 per ini kan. Kayak kemarin kasus P3 TKI buruh mau kerja, K3 gitu ya. Iya 25.000 bayarnya harusnya jadi 6 juta gitu kan. Itu kan udah rakus bener, makanya ketahuan. Jadi walaupun korupsi itu bertahun-tahun nggak ketahuan, tapi pasti akan ketahuan suatu saat nanti. Dan kemudian itu yang pertama, kemudian yang kedua ya. Pasti kejahatan akan meninggalkan jejak. Sama ketahuannya dari arah mana kita nggak pernah tahu. Itulah jalannya Tuhan. Terkadang ada koruptor mampu untuk memanipulasikan laporan keuangan, mampu untuk menjaga supaya dia dianggap orang bersih, supaya dia nggak kelihatan korup. Dia membuat layering penerimaan dia. Tetapi kemudian pada kenyataannya, ya dia ketahuannya dari mana? Dari anaknya yang flexing. Jadi selalu ada istrinya, selalu ada jalan. Istrinya yang kemudian jalan-jalan luar negeri, foto-foto, pasti selalu ada yang kayak gitu-gitu. Saya masih butuh penegasan itu di soal ini, Pak Banyudi. Soal ini pengakuan dari Pak Agus Raharjo gitu ya. Itu saya masih butuh penegasan. Apakah itu memang betul tidak ada dan tapi dalam kalau seandainya itu ada kan harusnya dia bisa di. Kalau ada kan pasti ya kalau misalnya gini. Kenapa mestinya begini? Kenapa KPK tidak memanggil Pak Agus gitu loh? Nah nggak tahu juga, mungkin. Apa itu tapi mungkin kan? Ya harusnya sih inisiatif itu. Ya atau Pak Agus yang melapor atau harusnya inisiatifnya dari mana nih? Dari KPK bisa, dari mana bisa, tapi kan lagi. Ini kan baru pengakuan Pak Agus di dialog ya. Dialog itu. Dialog di itu kan. Dia juga Pak Agus juga tidak menyampaikan KPK, KPK juga anggap aja nggak menyampaikan. Jokowi tidak membantah kan di situ? Tidak ada bantahan langsung dari Jokowi kan? Iya. Kalau nggak salah ada lah. Ada kok. Oh bantahnya Jokowi. Kalau nggak salah saya baca Pak Jokowi bantah, Pak Patik bantah kok. Jadi satu orang saksi ya tinggal Pak Agus gitu ya. Nah sekarang Pak Agus juga akhirnya pasca itu kan dia nggak menindaklanjuti juga. Kalau dia ini harusnya ke. Iya tapi kalau ke saya ya nggak ada kok. Nggak ada ya. Pasti kalau ada pun kita akan tolak waktu itu. Kita nggak bisa Pak. Dan Pak Agus pun KPK itu kan di penyidiknya kan. Iya, wah dulu kan masih kita tolak gitu kan. Saya ingat kata-kata Pak Saud tuh. Iya. Dulu kalian mendekati kami kalau Anda tidak bisa melumpuhkan itu penyidiknya. Itulah. Sepertinya kata-kata itu dengar sama Firly. Iya, makanya Firly singkirin kita gitu. Jadi kalau misalnya ada, pasti Pak Agus akan ngomong. Ya kalau misalnya dia kemudian bukan ada ya. Kalau misalnya dia merasa ini harus ngomong ke penyidik, tapi dia nggak ngomong. Betul, mungkin dia masih bisa atasi sendiri ya, mungkin dia bisa ya, tapi selama saya menyidik kasus ini maksudnya Pak Tengah buktinya kita tangkap juga, kita tahan juga ya kan, kemudian kita proses. Sebenarnya Pak Setia Novanto hukumannya juga secara ini tinggi ya, 15 tahun ya, terus jadi 12,5 itu juga tinggi juga. Cuma kan masalahnya tadi saya katakan PB itu karena ada PB itu, jadi sekarang itu pelaku korupsi itu kan tadi saya katakan mereka tidak menghitung ya kan hukuman maksimalnya, tapi mereka menghitung 2/3-nya. Jadi kalau ada koruptor merugikan negara 300 miliar 6 tahun, ya dia 2 kali 6 12 bagi 3 4 tahun ya kan itu. Jadi dia nggak kita kemudian pembebasan bersyarat ya kayaknya nggak ada koruptor kemudian ketika bebas bersyarat berbuat onar sehingga masuk lagi, nggak ada kayaknya ya kan. Yang penting dia tidak menjabat lagi gitu kan ya, yang penting dia nggak bikin kegaduhan sehingga tadi akhirnya
Pembebasan bersyarat kan akhirnya ya masa wajib lapor kan hanya formalitas aja, wajib, ya kan? Artinya bahwa ya data menghadap tanda tangan kan selesai. Iya, aman lah kayak gitu-gitu kan. Jadi ini kan selain di IKTP, nama Setia Novanto itu kan juga sempat dikaitkan, ingat kayaknya di periodenya Bang Yudi deh sebagai penyidik. Papa minta saham. Iya, iya. Ya kan? Rizal Hali kan gitu. Ya. Yang sekarang tersangka juga tapi belum ditangkap oleh kejaksaan gitu loh. Itu gimana sih sebenarnya? Sempat disidik sudah sempat ditangani di KPK atau belum pada saat itu? Ya saya nggak menangani itu ya. Ya, saya juga bacanya kan dari media massa ya. Yeah. Tapi ya tadi saya katakan bahwa bisa jadi Pak Setia Novanto ada di mana-mana ya kan. Tapi kemudian kan ya akhirnya kan ketahuannya dan bermasalahnya di IKTP. Ya itulah namanya juga kehidupan gitu kan. Kadang-kadang di satu sisi dia disebut-sebut tapi nggak kenapa-napa, tapi di sisi yang lain dia kena. Jadi ya bagi saya yang penting kan pembuktian. Hukum itu kan bukan balas dendam, hukum itu bukan politik, tapi hukum itu pembuktian. Jangan sampai ada rekayasa, itu yang benar-benar kita jaga, gitu. Apalagi ya tentu ya harus dikasih itu kan asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah tetap. Apalagi kan misalnya yang kita ada kecuali kalau kan kasusnya sudah jalan ini ya betul terbukti pengadilan. Iya, terbukti pengadilan betul Bang. Tidak bisa ikuti. Oke, makasih. Oke, ini luar biasa obrolan kita, diskusi kita gitu ya. Tapi yang pasti tadi itu kata kunci menarik bahwa kasus IKTP bukan berhenti setelah keluarnya Pak Setia Novanto. Harus malah ini ya. Dan kalau perlu harusnya Setia Novanto membantu penyidik gitu ya. Betul. Kalau bisa mungkin ketika di luar Pak Setia Novanto sudah saatnya berkontribusi buat negara dan bangsa ini. Itu baru keren kalau dia bernyanyi gitu ya. Betul. Kalau dia bernyanyi mantap ini saya yakin. Oke, terima kasih Mbak Yudis. Siap. Ini luar biasa obrolan kita kan. Semua prasyarat administrasi kita itu di masyarakat adalah berhubungan dengan negara apapun. Soal pertanyaannya adalah Anda punya KTP. Ya. Dan pada saat di zaman 2017 lah itu kemudian diproduksi namanya IKTP, elektronik KTP, sistem elektronik KTP gitu kan, yang anggarannya 5,9 triliun di APBN. Lalu kemudian ternyata karena ada sekelompok orang yang berniat jahat dan akhirnya kemudian kejahatannya terungkap, terbuktilah negara kita rugi 2,3 triliun. Korupsi harus kita lawan, tapi yang pasti bahwa kejahatan para penjahat itu tetap melakukan manuver-manuver untuk mereka selamat. Tergantung bagaimana aparat penegak hukum maksimal bisa bekerja dengan baik.